Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Andra dimanapun berada. Sebelumnya aku ingin tanya dulu bagaimana kabar kalian sampai pada hari ini. Eh, Baiklah, mungkin untuk menghemat waktu ya, langsung saja untuk tidak memperpanjang durasi. Di sini kita akan bahas satu hal mengenai apa ya? Cara kita menemukan isim, kata benda, fiil, kata kerja, dan huruf dalam satu kalimat dalam teks bahasa Arab. Nah, yang mana semoga ini berguna untuk kalian, baik itu untuk menambah wawasan pengetahuan ataupun nanti ketika kalian melaksanakan perlombaan masalah kirkut khususnya atau kiraatul kutub dalam bentuk kitab kuning dan lain-lain, atau juga dalam bentuk ujian mungkin bagi beberapa jurusan atau fakultas itu di Universitas Keagamaan Islam ya, Universitas Keislaman maksudnya, itu akan mengadakan ujian tahap akhir mungkin di ketika ingin melaksanakan sebelum sidang skripsi lah ya. Mungkin akan melaksanakan ujian yang namanya Qiraatul Kutub atau ujian membaca kitab kuning. Nah, juga untuk beberapa jurusan di situ nanti menggunakan ilmu dari bahasa Arab atau kitab kuning. Nah, semoga video ini nantinya bermanfaat untuk kalian semua. Nah, apa yang akan kita bahas di video kali ini? Di sini kita akan membahas satu teks atau satu kalimat. Dan di sini dalam kesempatan ini aku akan ambil kalimat itu langsung dari Al-Qur'an. Dan di situ kita akan mencari mana yang disebut dengan isim, kata benda, fiil, kata kerja, dan huruf. Ya, karena kita harus ingat kalimat dalam bahasa Arab itu hanya gabungan dari 3 unsur, yaitu isim, fiil, huruf ya. Isim kata benda, fiil kata kerja, dan huruf. Jadi teksnya kali ini atau kalimatnya kali ini yang aku ambil adalah pada surah ini, aku ambil langsung dari Quran, dari surah An-Naba ayat 5 dan 6-nya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma kalla saya'lamun alam naj'alil ardo mihada ya, mihadan ya kalau kita baca secara harkat total. Jadi sekali lagi, tsumma kalla saya'lamuna alam naj'alil ardo mihadan ya. Jadi kita akan bahas pertama isim, kata benda, kedua fiil, kata kerja, dan ketiga huruf ya. Kita harus ingat dulu tanda-tanda dari isim ya. Kalau kita ingin cari kita cari bentuk kata atau kalimat isim itu, kita harus tahu dulu tanda-tanda dari isim ya. Kita harus ingat yang pertama itu khofat atau baris bawah, kedua tanwin atau baris dua lah ya, an, in, un, fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Khofat, tanwin. Ketiga alif lam ya, ada alif lam di awal. Yang kedua huruf khofat, ada dimasuki huruf khofat di depan dulu, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Itu huruf khofat. Dan yang terakhir huruf kosam, ini versi dari matan al-ajrumiyah. Jadi khofat, tanwin, alif lam, huruf khofat, huruf kosam. Jadi kalau ada 5 tanda ini dalam satu kalimat, maka sudah dipastikan itu adalah isim atau kata benda bentuknya ya. Jadi ingat, khofat letaknya di akhir baris kasroh, yang kedua tanwin letaknya di akhir, yang ketiga alif lam letaknya di awal, huruf khofat letaknya di awal, dan huruf kosam letaknya di awal. Oh iya, untuk sebagai mengingat kembali, huruf kosam ada 3, yaitu waw, ba, ta. Kosam yang artinya sumpah ya. Makanya kalau orang bilang demi Allah, wallahi ya, demi Allah. Wanya itu diartikan dengan demi. Oke, Sobat Andra semua. Namun sebelum kita lanjut kepada pembahasan utama kita, jangan lupa bagi-bagi tombol bagi-bagi subscribe-nya di channel ini agar kita sama-sama mengembangkan channel ini dan lebih banyak orang lagi yang bisa menontonnya, agar bisa mendebar lebih banyak manfaat kepada orang lain. Karena kita harus ingat khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa menebar manfaat atau yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Baiklah Sobat Andra, langsung saja. Tsumma kalla saya'lamuna alam naj'alil ardo mihadan. Oke, jadi mungkin kita ada teksnya di sini ya. Di atas ini nanti barangkali kita masukkan ya. Jadi yang mana kita cari isim? Yang mana isim kita cari dulu maksudnya. Tadi ada tandanya khofat, tanwin, alif lam, huruf khofat, huruf kosam.
kita lihat di tsumma. Adakah tanda-tanda dari khofat, tanwin, alif lam, huruf khofat, huruf qasam? Ternyata tidak. Kita cari di kala, ternyata tidak. Saya'lamuna, ternyata tidak. Mungkin di ayat berikutnya yang ada, yaitu alam naj'alil arda mihadan. Nah, di sini ada dua kata atau kalimat dalam bentuk isim. Yang pertama al-ardo, yang kedua mihadan. Ya, kita lihat alam naj'alil ardo mihadan. Ya, kenapa disebutkan al-ardo dan mihadan itu dalam isim? Karena kita lihat ardo ada alif lam di awal, yaitu al-ardo. Yang awalnya itu ada ardo, ya, ardun, dimasuki alif lam menjadi al-ardo. Ya, jadi itu sudah dipastikan ardo ini adalah kalimat isim. Yang kedua adalah mihadan. Kenapa disebut mihadan ini isim? Karena kita lihat dimasuki oleh tanwin, yaitu an atau fathatain, mihadan, ya. Alam naj'alil arda mihadan. Jadi kalau ditanya, coba sebutkan yang manakah di situ isim, atau di mana sih itu kalimat berbentuk isim, maka sudah bisa kita menjawab adalah al-ardo dan mihadan. Kenapa kamu sebut itu isim? Karena ada tanda isim di dalamnya. Apa itu? Yaitu alif lam pada kalimat al-ardo dan tanwin fathatain tepatnya dalam kalimat mihadan. Oke, semoga sobat Andra semua mengerti. Selanjutnya kita cari fiil atau kata kerja, yaitu kalla saya'lamuna alam naj'alil ardo mihadan. Jadi di sini sebetulnya ada dua kata kerja. Yang pertama saya'lamuna, yang kedua naj'al, ya, naj'al. Yang pertama, kita kaji secara nahu, kenapa saya'lamuna itu dikatakan tergolong kepada fiil? Karena kita harus ingat tanda-tanda fiil dulu. Yang pertama adalah masuk huruf sin, kedua masuk huruf saufa, yang ketiga masuk ta'ut ta'nits sakinah, ya. Ups, ada yang ketinggalan. Yang pertama masuk qad, kedua sin, ketiga saufa, keempat ta'ut ta'nits sakinah. Dan ingat di sorof bertambah satu lagi, yaitu masuk huruf mudharaah. Ada 4, yaitu mim, yaitu ada 4. Yang pertama alif, nun, ya, ta, yang disambung itu menjadi anita atau anaitu, ya. Jadi kalau masuk salah satu dari 4 huruf ini kepada satu kalimat, maka dipastikan itu adalah bentuk fiil atau kata kerja. Yuk kita cari. Yang pertama di kalimat di kalam kalla tsumma kalla saya'lamun, yang mana situ fiil, maka sudah dipastikan fiil di situ adalah saya'lamuna. Mengapa? Karena didahului oleh sin. Awalnya itu ya'lamuna dari kata alima ya'lamu, ya'lamuna mereka mengetahui. Jadi masuk saya'lamuna, maka sudah dipastikan itu adalah isim. Oke? Dan yang kedua, di kalam selanjutnya alam naj'alil arda mihada. Di mana situ dalam bentuk fiil atau yaitu naj'al. Kenapa naj'al? Karena masuk salah satu dari huruf mudharaah, yaitu nun, ya. Asalnya kan ja'ala ya ja'alu, maka menjadi naj'alu, yaitu ada nun di awal, ya, huruf mudharaah, maka dipastikan itu ada isim. Maka itu adalah tanda fiil, maaf. Jadi kalau ditanya, sebutkan yang berbentuk fiil dalam kalimat itu, maka sudah bisa kita menjawab, yaitu ya'lamuna dengan naj'al. Kenapa? Karena di ya'lamuna masuk huruf sin sebagai tanda fiil, dan di naj'al masuk huruf nun sebagai tanda fiil, yaitu huruf mudharaah salah satunya, yaitu nun. Oke? Semoga sobat Andra mengerti. Nah, untuk selanjutnya adalah huruf. Nah, ini yang paling enak. Kenapa? Huruf ini berbeda dengan yang lain karena ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, yaitu tidak ada padanya atau tidak layak padanya, tidak baik padanya tanda isim dan tanda fi'il. Maka ketika kita melihat tidak ada tanda isim dan tanda fi'il, maka itu sudah dipastikan huruf. Nah, dan yang enaknya lagi, maksudnya yang mudahnya lagi, di huruf ini kita bisa bagi-bagi dan jelas memang pembagiannya. Ada misalnya kayak tadi yang udah kita sebutkan, huruf khofat, huruf qasam, huruf mudharaah, atau huruf athof dan lain sebagainya, huruf taukid, ya, banyak sekali. Jadi di mana di situ huruf? Kita lihat tsumma kalla saya'lamuna alam naj'alil arda mihada. Jadi di mana situ huruf bisa kita pastikan yang pertama yaitu tsumma yang artinya kemudian, kan, tsumma kalla saya'lamun. Jadi tsumma kalla saya'lamun. Tsumma itu adalah huruf. Kenapa? Karena memang sudah jelas dia tergolong huruf athof atau huruf sambung. Apa itu? Ada waw, fa, tsumma, au, am,
imma, bal, la, lakin, hatta. Ada 10 huruf atop ya. Sekalian kita ingat waw, fa, thumma, au. Am, imma, bal, la, lakin, hatta. Ada 10. Jadi thumma masuk ke dalam golongan huruf atop ya. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam juga sebetulnya masuk kepada golongan huruf, yaitu huruf jawazim. Salah satu dari huruf jawazim atau huruf jazam. Ya, ada lam lama, alam alam, malamul amri, wad doa ila finnahyi, wad doa, dan panjang ya, ada beberapa lagi di ujung. Jadi lam lama alam. Jadi alam masuk kepada huruf jazam. Jadi mudah menandai huruf itu ya, karena sudah ada golongannya seperti tadi huruf khafat, huruf qasam, huruf mudhari, huruf nasab, huruf jazam ya, amil ya, lebih tepat amil lah ya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk sobat Andra semua. Bisa diamalkan dan bisa dipergunakan untuk hal-hal yang baik nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jangan lupa klik tombol like dan subscribe di channel ini, dan selamat belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika belum mengerti silahkan bubuhkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.